Halo sahabat-sahabatku, semangat luar biasa dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya sungguh bahagia pada kesempatan kali ini saya bisa memperlihatkan atau kembali memunculkan wajah saya secara langsung di depan kamera. Entah nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas saat ini saya di depan kamera. Semoga hasilnya bisa sesuai dengan kamera yang ada di depan saya. Karena itulah keterbatasan penglihatan, sehingga untuk sesuai dengan kamera memang terbatas. Tetapi yang menjadi catatan paling penting adalah keterbatasan tidak membuat hidup ini terbatas. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal atau berbagi sesuatu yang kiranya menjadi pembelajaran kita bersama, yaitu bagaimanakah kita menyikapi situasi dan kondisi seperti ini. Jelas kondisi dan situasi seperti ini pada dasarnya terjadi tidak di satu titik tertentu atau di wilayah tertentu saja, tetapi di berbagai wilayah dan di berbagai negara, sehingga hal ini tidak menjadi suatu permasalahan yang tunggal. Artinya setiap orang atau yang ada di dunia ini pasti merasakan hal ini, yaitu COVID-19. Meskipun berhadapan langsung maupun tidak langsung, terdampak langsung maupun tidak, itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menghadapi ini semua. Artinya kita tidak bisa apatis, kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa cuek. Memang kepanikan, ketakutan, kekhawatiran itu selalu muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang paling penting, bagaimanakah kita menyikapi hal ini secara bijak? Pertama, kita harus mematuhi dan menjalankan apa yang sudah menjadi himbauan atau harapan pemerintah, yaitu tinggal di rumah, kemudian menjaga kebersihan, kemudian kita menjaga jarak baik secara fisik maupun interaksi sosial yang dalam jumlah banyak, berkumpul secara kelompok dan sebagainya, itulah belum diperkenankan. Artinya ketika kita bisa menghadapi itu semua dan menjalani itu semua dengan baik, ini semua akan bisa terputus rantai COVID-19 ini. Memang setiap hari bertambah dan selalu bertambah, dan sampai kapan kita belum tahu juga. Dan bahkan sampai banyak beberapa orang sudah pesimis untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, karena juga tidak sedikit orang yang merasakan
kehilangan aktivitasnya sehari-harinya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencahariannya, itu tidak sedikit. Dan hampir semua orang yang terkena ini pasti mengalami yang namanya kejenuhan. Nah, permasalahan-permasalahan akan muncul di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita tidak bisa menyikapi ini dengan baik. Kejenuhan, semakin ketakutan, semakin panik, semakin khawatir, sehingga itulah membuat kita semakin tidak baik di dalam diri kita sendiri. Artinya, meskipun kita tidak terdampak langsung dan menghadapi langsung, tetapi kalau kita bisa menjaga ini semua dengan baik, dengan mengikuti peraturan atau anjuran pemerintah dengan baik, kita sudah mewujudkan dan membantu untuk memutus rantai COVID-19 ini, pandemik yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Memang kita tahu dan sadar hal itu terjadi dan benar-benar terjadi. Tetapi yang paling penting adalah satu, waspada. Bagaimana kita menyikapi berita-berita yang sudah beredar, bagaimana kita membaca berita itu yang benar, itu yang salah, itu hoax, dan bagaimana kita mengolah informasi di dalam diri kita sendiri. Lalu dari kewaspadaan itu kita tidak selalu panik dan takut, karena waspada itu perlu, tetapi ketakutan dan kepanikan tidak perlu. Karena ketakutan dan kepanikan nanti akan menimbulkan suatu permasalahan baru yang mana kita menjadi tidak baik. Misalnya kita takut yang berlebihan, malah tidak waspada, akhirnya malah bisa terkena. Karena apa? Kita sudah dianjurkan untuk tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Jika itu tidak begitu perlu dan tidak mendesak, itu diharap tidak dilakukan. Nah, itulah tugas kita bersama. Yang kedua, kita peduli dengan lingkungan kita sekitar, dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai atau orang yang menyintai kita. Artinya kita tidak boleh cuek dan apatis tadi, lalu kita bisa tahu mana yang harus kita lakukan terhadap orang yang ada di sekitar kita. Misalnya mengingatkan atau memberi edukasi terkait dengan bagaimana menjaga kebersihan dan bagaimana memberikan informasi yang valid. Itulah kepedulian kita. Artinya kita tidak bisa tinggal diam. Dan yang paling penting juga di dalam kepedulian ini, bagaimana kita memberi support, memberi semangat kepada orang-orang yang mungkin berhadapan langsung di luaran sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tetap bersyukur. Apapun situasi dan kondisinya, apapun tantangan dan rintangan yang harus dilewati, kita harus bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Kita melihat hal-hal yang positif, memaknai hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik dan yang masih bisa kita lakukan, itulah yang
kita bisa syukuri. Kita bisa merenungi itu di dalam kehidupan yang sederhana. Ketika kita bangun pagi, kita masih bisa menghirup udara yang segar, kita masih bisa melihat atau merasakan cahaya yang muncul. Itulah salah satu hal yang sederhana bisa kita lakukan untuk sikap bersyukur. Dan yang paling penting dari ketiganya itu tadi adalah kita berdoa. Selalu berdoa, tidak putus-putus kepada Yang Kuasa agar semuanya ini segera selesai dan segera berhenti, dan orang-orang yang menangani langsung, menghadapi langsung di sana juga kuat dan diberi kesabaran dan diberi kekuatan, dijauhkan dari sakit penyakit. Jadi mereka tetap sehat selalu. Itu doa kita bersama. Dan yang terakhir saya sampaikan, meskipun saya bukan mewakili dari mana-mana, tidak mewakili dari mana-mana, saya mengucapkan terima kasih kepada tim medis atau dokter yang saat ini berjuang keras untuk menghadapi atau menjalankan tugasnya menghadapi wabah COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya. Semuanya pasti indah pada waktunya. Jadi para dokter, ibu dokter, bapak ibu dokter, tim medis lainnya, perawat siapapun itu yang berhadapan langsung, maupun orang-orang yang membantu langsung baik materi maupun non materi, itulah pekerjaan yang sungguh luar biasa dan nantinya akan indah pada waktunya. Jadi saat ini kita lakukan yang terbaik. Apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang bisa kita bagikan, maupun bentuk materi maupun non materi, kita bisa melakukan yang terbaik. Itulah kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di kesempatan kali ini. Saya Vindi Dwi Winantio. Salam semat luar biasa.